Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Endang. Masih seputar informasi karir. Menyambung informasi minggu lalu, yaitu tentang sumber ide dan peluang usaha. Kali ini Ibu akan memberikan informasi tentang 11 kiat sukses untuk memulai usaha. Apabila kalian telah menentukan jenis usaha apa yang akan kalian jalankan, dan agar dapat berjalan sesuai harapan kalian, maka kalian perlu memperhatikan 11 kiat sukses dalam berusaha. Oleh karena itu, silakan simak penjelasan Ibu Endang tentang ke-11 kiat sukses tersebut. Oke, jadi kiat yang pertama adalah percaya diri. Jadi modal awal itu adalah sikap, mental, karakter, serta kerja keras dari kalian sendiri. Tentunya diawali dengan sebuah mimpi untuk mendapatkan kebebasan, untuk mendapatkan kepuasan hidup, serta untuk bisa menolong sesama. Pada dasarnya ya, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang pantang menyerah. Tanpa diawali dengan adanya mimpi, niscaya orang itu akan sulit untuk memulai karirnya untuk mencapai goal yang ingin dicapai. Kiat yang kedua adalah mengenali peluang. Nah, sesungguhnya peluang itu ada di sekeliling kita. Namun tidak banyak atau sebagian orang tidak bisa melihat ya bahwa situasi itu sebagai peluang. Hal itu tentunya disebabkan oleh faktor informasi yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena dengan informasi itu memungkinkan seseorang mengetahui bahwa peluang itu ada di saat orang lain tidak menghiraukannya. Gitu. Pelajari peluang tersebut, ya, baik atau tidak, kemudian cara kerjanya, prospek pasarnya kayak apa, kemudian juga pembelinya atau target pasarnya siapa, cara pemasarannya dan sebagainya. Selanjutnya, kiat yang ketiga adalah tentukan jenis produk atau jasa. Ya, jadi untuk jenis produk ini boleh saja serupa ya, namun alangkah baiknya kalau bisa yang berbeda daripada yang lain. Namun andai harus serupa ya, produk boleh saja serupa, tapi harga, kualitas, pelayanan harus bisa memberikan kepuasan tersendiri buat pelanggan. Kiat yang keempat adalah uji coba atau tes pasar. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kualitas barang atau produk, juga kualitas harga yang kita akan berikan kepada para pelanggan, kita perlu melakukan uji coba atau tes pasar terlebih dahulu. Nah, salah satu cara untuk melakukan tes pasar bisa saja, misalkan kalian di awal usaha kalian memberikan diskon atau membagikan secara gratis terlebih dahulu kepada tetangga atau teman. Nah, dari situ kalian akan bisa mendapatkan follow up ya dari hasil yang kalian atau dari produk yang kalian hasilkan. Yang kelima adalah cintai produk buatanmu. Nah, ini adalah ya berhubungan dengan bagaimana agar kita bisa menjalankan usaha itu dengan senang hati, dengan ikhlas ya. Karena ketika kita tidak mencintai apa yang kita lakukan, maka di dalam melaksanakan pun kita tentunya tidak bisa dengan ikhlas, tidak bisa dengan senang hati. Oleh karena itu, jika kita memang benar-benar, maka yang pertama harus kita mencintai produk buatan kita. Jadi misalkan kalau kita berusaha, katakanlah
di bidang catering, maka pekerjaan sebagai pengelola catering itu memang harus benar-benar kita cintai, sehingga pada saat kita menjalankannya bisa dengan senang, sehingga akan memberikan kepuasan tersendiri terhadap hati dan batin kita. Tips yang keenam yaitu susun rencana usaha. Nah, ini tentunya tidak lepas dari materi kita yang minggu lalu ya, yaitu diawali dari sumber ide dulu, memunculkan ide ya. Setelah muncul ide ya, kemudian kita lakukan analisa ya, kita menganalisis ide yang sudah kita dapatkan tadi ya. Setelah kita lakukan analisis, barulah kita melaksanakan ide itu. Nah, di dalam melaksanakan salah satunya tadi harus kita cintai apa yang kita lakukan itu untuk mencapai sukses ya. Jadi rencana itu meliputi ide ya, kemudian lakukan analisis terhadap ide tersebut. Setelah dilakukan analisis baru dijalankan dengan baik, dengan ikhlas, sehingga pada akhirnya tentunya kita akan mendapatkan kesuksesan yang kita harapkan. Tips yang ketujuh adalah pendanaan. Nah, langkah berikut yang harus dilakukan adalah bagaimana mencari atau bisa mendapatkan dana untuk modal awal ya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama ya tentunya bisa melalui tabungan bila ada ya. Jadi tentunya seseorang yang hendak merencanakan usaha itu pastinya paling tidak punya tabungan. Kemudian ada lagi cara bisa dengan melakukan pinjaman. Nah, untuk pinjaman ini biasanya membutuhkan jaminan gitu ya, jaminan sebagai anggunan. Nah, bisa juga pendanaan itu melalui UMKM ya. Jadi itu bisa berhubungan dengan kantor dinas naker ya, karena di dinas naker itu biasanya ada dana-dana untuk peminjaman modal awal bagi pelaku usaha. Tips yang ke-8 yaitu kegagalan. Nah, ingat, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Oleh karena itu, jangan sampai terpengaruh dengan yang namanya kegagalan. Ya, jadi melalui kegagalan seseorang itu akan timbul kiat-kiat efektif ya, atau formula yang terbaik untuk menghadapi esok hari ya gitu. Jadi kalau kita pernah gagal, disitulah akan muncul sebuah tips atau sebuah kiat baru untuk hari esok. Apa yang akan saya lakukan agar saya tidak gagal lagi, pastinya seperti itu ya. Jadi tanpa mencoba dan gagal, seseorang itu tidak akan tahu jalur apa yang seharusnya dilakukan agar tidak gagal lagi. Jadi sebaiknya mencoba dan gagal. Karena kalau tidak pernah mencoba, tidak pernah gagal, maka kalian tidak akan pernah tahu bagaimana caranya melakukan antisipasi agar tidak gagal lagi. Kesembilan, kreatif dan inovatif. Jadi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif ya, seseorang harus mempunyai komitmen yang tinggi ya, untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Jadi kita harus selalu berusaha ya, menciptakan hal-hal baru ya. Kita harus selalu kreatif, apalagi yang harus saya lakukan. Jadi tidak hanya stuck di situ-situ saja ya. Harus selalu mampu berinovasi. Jadi kalau hari ini membuat bentuk model karakter hewan misalnya, minggu depan membuat karakter yang lain lagi, minggu depannya lain lagi. Jadi harus selalu melakukan perubahan karena kita harus mengikuti
pasar gitu ya. Kita tahu sekarang ini bahwa untuk model saja setiap saat itu selalu berubah. Jadi kita harus pahami itu kondisi pasar seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengikuti, maka kita akan jalan di tempat. Ya. Ingat, hanya pengusaha yang kreatif dan inovatif saja ya yang akan memiliki daya saing ya di pasar nasional maupun internasional. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai, tidak kreatif dan tidak selalu inovasi, maka kita akan ketinggalan. Selanjutnya yang 10, jangan menunda ya, jangan suka menunda. Ingat, jangan procrastinate ya. Jadi ketika sesuatu itu bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Karena ingat, prokrastinasi itu adalah hal yang tidak bagus untuk kita lakukan. Ya, jadi prokrastinasi itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kerugian buat kita. Dan prokrastinate itu bukanlah jiwa seorang wirausaha. Yang terakhir adalah percaya atau belief ya. Jadi apapun usaha kita, apapun jeripaya kita, kita harus selalu ingat bahwa kesuksesan seseorang itu tak pernah luput dari campur tangan Tuhan. Ya. Jadi sesibuk apapun kita harus selalu ingat Tuhan. Ya. Oke, demikian informasi tentang 11 tips kiat sukses berusaha. Terima kasih, jumpa lagi di kesempatan lain dengan informasi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.